Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Nah saudara, kali ini saya akan membahas tentang sebuah video pengajaran Ustadz Fadil Taslim yang menyatakan bahwa Alkitab atau ajaran Yesus itu hanya memikirkan akhirat saja, tapi tidak memikirkan dunia, yang katanya yaitu tentang hal mengumpulkan harta. Orang Kristen yang kaya, orang Kristen yang berhasil, itu katanya masuk neraka. Seru banget nih saudara. Wah, ajarannya luar biasa ya. Jadi katanya beliau atau katanya Ustadz Fadil Taslim ini, orang-orang yang kaya dalam kekristenan itu adalah masuk ke neraka, tidak masuk surga. Nah, mari saudara kita perhatikan dan simak video ini. Orang kaya menurut agama Kristen tidak bisa masuk surga. Karena ajaran Yesus bukan dunia, akhirat. Untung, alhamdulillah sampai ini bukan Kristen loh, Bu. Andai kata sampai Kristen tidak bisa masuk surga. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Akhirat saja. Ya, supaya kita tahu, ya apa sih unine? Nih loh. Ya. Ayat 19 sampai 21. Ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, jadi ajaran Yesus itu akhirat. Jangan kamu kan harta di dunia. Di dunia itu karat dan ngengat merusaknya, pencuri mencurinya. Kumpulkan harta di akhirat. Ini menunjukkan bahwa ajaran Yesus itu hanya akhirat, gak ngereken dunia Islam. Dunia akhirat. Jadi lucu ya saudara, dikatakan bahwa situ orang Kristen yang kaya itu katanya tidak masuk surga karena ajaran Yesus hanya memikirkan ajaran akhirat saja, tidak mengajarkan mempedulikan ajaran di dunia. Nah, saudara, mari kita perhatikan bagian ini, ayat yang ke-19. Di situ dituliskan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini menurut penafsiran Ustadz Fadil Taslim, tidak tahu lah tafsiran dari mana ya, mungkin dari pikirannya sendiri yang tidak diterangi oleh Roh Kudus. Ya, katanya orang ajaran kekristenan itu gak boleh mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini nih ayat 19 ini mengacu ke ayat 19 ini. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, ini ayat yang ke-19 ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras. Nah, perhatikan saudara, kalau kita memperhatikan Abraham, wow, itu kaya raya luar biasa. Kalau kita memperhatikan Ayub, itu adalah orang-orang yang kaya. Nah, apakah mereka ini yang kaya-kaya pada zaman dulu gak masuk surga ya? Nah, jadi kita tidak boleh menafsirkan sedemikian rupa bahwa apa yang dikatakan Alkitab, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, bukan berarti kita gak boleh kaya, kita gak boleh bekerja. Nah, artinya saudara, kita tidak boleh mengorientasikan hidup kita, fokus hidup kita hanya kepada harta yang pada akhirnya menjadikan uang, menjadikan harta itu Tuhan, yang menggeser posisi Tuhan dalam hati kita. Ingat saudara, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan harus tetap nomor satu dalam kehidupan kita.
Itu artinya, itu menurut Alkitab. Alkitab mengajarkan kita jangan kita mencintai harta lebih daripada Tuhan. Nah, itu maksud Alkitab. Jadi jelas ya saudara, bukan berarti orang-orang Kristen nggak boleh kaya. Bukan berarti orang yang kaya, yang Kristen itu tidak masuk surga. Nah, yuk saudara, kita perhatikan video yang selanjutnya. Mari kita simak video ini. Masih Matius, lanjut 19, pasal 19. Makanya Ibu, lembar ini jangan dibuang. Lembar ini simpen, ya. Kalau ada orang baca, enggak apa-apa. Ada orang ingin pinjam fotokopi, kasih. Nah, bahkan kalau penjangan dipinjami kitabnya, nah ayo Pak, buka Pak. 19 sudah, ayat 23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba, berarti orang kaya menurut agama Kristen tidak bisa masuk surga. Karena ajaran Yesus bukan dunia, akhirat. Untung, alhamdulillah sampai ini bukan Kristen loh, Bu. Andai kata sampai Kristen tidak bisa masuk surga. Persepuluhan, Pak. Mintaan itu ada persepuluhan, jadi ya, apapun yang dilakukan di dunia sekarang ini, apakah dia persepuluhan dan sebagainya, apalagi mereka yang punya rumah, punya villa segitu gede, menurut Alkitab tidak masuk surga itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang berikutnya, beliau membahas tentang Matius 19 ayat 23 sampai dengan 24, yang katanya juga inilah ayat yang merujuk kepada orang Kristen itu tidak boleh kaya, tidak boleh mengumpulkan harta. Nah, perhatikan saudara, apa sih perikopnya? Nah, perikopnya udah jelas, orang muda yang kaya. Perhatikan ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini nih saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Orang muda ini bertanya kepada Yesus dan berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu saudara, ayat yang ke-17 dituliskan, Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini konteksnya orang muda yang kaya ini sedang bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya, orang muda kaya ini berpikir dia bisa membeli segalanya dengan uang. Dia bisa menggunakan semuanya, apa yang dia ingini bisa terkabulkan oleh karena uang. Maka dari itu saudara, Tuhan Yesus mengingatkan anak muda yang kaya ini. Tuhan Yesus sedang mengajar anak muda yang kaya ini. Mari kita perhatikan dalam ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh anak muda yang kaya ini? Maka dalam ayat 22, itulah yang dilakukan oleh anak muda ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah inti permasalahan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 26 ini. Anak muda yang kaya ini, dia berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa dibeli dengan uang. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Maka dari itu saudara, dia pergi dengan kesedihan hati dan dia pergi karena hartanya banyak sekali. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam
kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya saudara, ini konteksnya bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya dan orang Kristen yang kaya tidak masuk sorga. Mari saudara, melalui video ini biarlah kita boleh berpikir dengan baik dan kita berpikir dengan benar supaya kita tidak sesat dan memberitakan sesuatu yang sesat bagi banyak orang. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.